warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Dengan hamba Allah di Jakarta. Baik, kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, izin bertanya, Buya. Silakan. Buya, saya bekerja di sebuah perusahaan, Buya. Di perusahaan tersebut, di salah satu bisnis unitnya itu menjual minuman, Buya. Minuman keras. Cuma saya di bisnis unit yang lainnya, Buya, saya tidak menjual barang-barang tersebut. Pertanyaannya, Buya, hukumnya bagaimana ya, Buya? Karena saya merasa tidak nyaman gitu, Buya, berusaha gitu dengan apa yang saya kerjakan. Ini itu dalam bentuk perusahaan atau toko harus bedakan. Kalau toko berarti Anda menjual juga, atau pabrik. Orang ada pabrik roti tapi pabrik khamr atau bagaimana? Saya pengen tahu ada gambarannya. Jadi di sebuah perusahaan, Buya, perusahaan itu bisnis unitnya ada beberapa, dan salah satu bisnis unitnya itu memang menjual minuman, Buya. Maksudnya? Tapi saya tidak. Saya misalnya ada satu orang punya perusahaan, 4 perusahaan gitu. Yang ya, 3 betul. Adalah halal, yang 1 haram gitu. Iya, betul, Buya. Seperti itu, Buya. Berbeda atau type. Ya. Tapi saya tidak di bisnis unit yang 1 itu, Buya. Baik. Itu bagaimana, Buya, hukumnya? Baik. Baik, terima kasih. Baik, cukup? Cukup, Buya. Baik, silakan langsung dijawab, ya. Bismillah. Yang perlu diperhatikan, apakah Anda kerjanya di bawah gini misalnya. Kalau ada gambarannya ringannya, ada orang punya 2 toko. Yang satu ada toko bersih halal semuanya. Yang satu adalah toko ada minuman keras segala macam. Ya kan? Maka Anda kerja di toko yang halal adalah halal. Kalau Anda di tempat yang haram adalah haram. Karena mau tidak mau, biarpun Anda tidak mau melayani, nggak mungkin tidak. Suatu ketika pasti Anda melayani, atau paling tidak menunjukkan kalau orang di mana tempatnya, pasti. Kalau Anda di tempat toko yang haram tadi saya tahu. Tapi kalau Anda bekerjanya di tempat, biarpun yang punya sama, kan bisa saja orang punya tempat yang baik, Anda punya tempat yang jelek. Yang jelek adalah haram. Nah, maka jika Anda di tempat yang halal, kata Anda, ya halal-halal saja. Tapi kalau campur satu toko, memang ada jual roti, ada rujak segala macam, bahkan tak taunya ada khamrnya, Anda bekerja di situ, Anda masuk dalam dosa. Karena itu satu kesatuan. Karena apa? Mau tidak mau, Anda nggak mungkin tidak. Di saat ada orang, Pak, ada minumannya, Anda diem doang, nggak mungkin. Kecuali Anda berani ngomong tidak ada, baru Anda di situ menjadi apa namanya, polisi kebaikan ibaratnya. Anda menjadi sebab kebaikan. Tapi nggak mungkin Anda diam. Jadi kalau di tempat yang ada haramnya tadi nggak boleh ada haram, maka di tempat yang memang nggak ada haramnya berbeda, manajemen berbeda, tempatnya berbeda, perusahaannya berbeda atau tokonya berbeda, itu sah seperti itu. Jadi kalau perusahaan juga sama, Buya, ya? Perusahaannya punya 1 orang boleh punya 10 perusahaan kan? Jadi kayak dalam satu perusahaan, jadi bukan dibagi menjadi 4, Buya. Hanya dalam satu perusahaan dia membuat produksi yang berbeda-beda. Ada minuman halal, tapi juga dia membuat minuman yang haram seperti itu, Buya. Iya, di tempat yang halal dia boleh melakukan yang halal. Dia boleh ikut bergabung di tempat yang halal. Tidak yang termasuk syubhat, Buya? Oh enggak, beda. Kecuali kalau kita mendapatkan duit dari bos tadi. Bos yang punya perusahaan tadi, itu baru subhat. Kenapa? Bisa jadi dari perusahaan yang haram, bisa jadi dari yang halal. Kalau saya bekerja di sebuah tempat, memang put perkaranya adalah halal, ya halal dong di situ. Cuma di situ ada pilihan. Kalau bisa Anda memilih orang yang serius dong. Jangan halalnya di sebuah tempat, misalnya Anda pengen membuat sesuatu yang syar'i hanya karena ikut tren saja, sementara dia masih punya yang enggak syar'i, ya itu Anda sebaiknya tidak ikut orang yang demikian itu. Tapi kita harus jujur bahwasanya selagi tempat itu enggak ada yang haram, enggak bisa dikatakan haram, Bang. Baik, Bu, ya. Bagaimana dikatakan haram? Karena tadi misalnya kan ini kan satu perusahaan, Bu, ya, bukan tapi kan ternyata kan tentu biasanya yang namanya satu perusahaan dalam masalah keuangannya pun mungkin akan bercampur secara tidak mau kan gitu, Bu. Masalah percampuran itu kan hanya dalam gini loh. Apa sih makna campur gini? Ini ada orang pencuri, ini ada orang baik, ya kan? Iya. Ya kan? Setelah itu apa? Duitnya dikumpulin, ya kan? 5 juta, dikumpul dicampur aduk. Setelah itu apa? Sadar yang satu ada pencuri, ya sudah dipisah. 5 juta dikembalikan kepada sang pencuri, 5 juta kepada orang yang baik.
Padahal 5 juta ini sudah diajak diaduk. Bukan ini makna yang dikatakan haram, bukan ininya. Jadi ini bukan kita haram, nilainya itu loh, bukan masalah uang, bentuk uangnya itu. Misalnya toko tersebut kan sudah ada manajemennya. Kalau masalah uang masuk ke kas besar, tetap keluarnya miliknya dia. Jadi nggak bisa dikatakan seperti itu langsung. Bukan daging babi keluar jadi haram. Ini uang tuh haram tuh adalah zatnya tidak haram kan. Di saat dia mengambil dengan mencuri, uang menjadi haram. Tapi di saat saya miliki ya nggak haram. Jadi bukan masalah itunya. Baik Bu ya. Jadi nggak apa-apa itu yang demikian. Cuma kalau orang pengen hati-hati ya ambil tempat yang memang tidak ada haramnya. Baik Bu ya. Kita tidak bisa, jangan sampai yang halal kita kena haram juga nggak boleh dong. Kalau masalah bab ikhtiyat orang hati-hati ya itu petunjuk atau masalah yang lain. Jadi gitu ya. Baik, subhanallah tadi kepada hamba Allah di Jakarta ya. Artinya memang secara hukum tidak haram, akan tetapi akan lebih baik jika memang karena gini loh maksudnya, setiap divisi atau setiap apa yang namanya? Itu ada perputaran uangnya di situ. Jadi dia ada keuntungan dan digaji orangnya dari situ. Kalau ditanya, yang gaji bagian mana? Kan bagian itu juga yang bakal menggaji. Jika misalnya satu manajemen Bu ya. Satu manajemen tapi penghasilannya perputarannya di situ. Seperti uang negara sini kan macam-macam, tidak boleh kita katakan langsung haram begitu. Baik, Bu ya. Ya kan? Tidak bisa. Kecuali memang hanya itu saja kemudian dikembalikan ke bos, dikeluarkan ke kita. Atau bosnya tadi yang punya perusahaan macam-macam ada haramnya, lah kok membahadiahkan, itu subhat. Karena bisa jadi dari yang halal jadi yang bisa jadi dari yang haram. Itu saja. Baik Bu ya, terima kasih Bu. Cuman kami himbau untuk bisa lebih baik cari yang aman. Tapi Anda hebat. Orang punya rasa gelisah itu istimewa, itu yang jadi mahal. Yang menjadikan Anda jadi diizinkan untuk tinggal di situ karena Anda orang yang hati-hati. Baik Bu ya. Baik, subhanallah, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan tadi kepada hamba Allah yang bertanya, artinya itu hukumnya tadi sudah Bu jelaskan, dan akan tapi untuk lebih kehati-hatian atau memang untuk Anda agar benar-benar bisa menjaga sambil mungkin ya Anda tetap bekerja di tempat tersebut sambil mulai mencari-cari pekerjaan yang lain yang benar-benar ibaratnya tidak bercampur dengan yang haram. Semoga itu menjadi sebuah keberkahan untuk Anda insyaallah. Baik, semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan Anda. Saksikan video ini. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.